Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sehingga bisa belajar dengan giat. Baiklah anak-anak, Rasul-Rasul yang termasuk ulul azmi itu ada 5. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 3 Rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Rasul ulul azmi berikutnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu dengarkanlah penjelasan berikut ini. 4. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam, dan beliau lahir tanpa ayah. Maryam adalah seorang wanita yang solihah, taat beribadah, dan terpelihara dari perbuatan tercela. Namun atas kekuasaan Allah, beliau dapat melahirkan anak tanpa ayah. Hal ini merupakan ujian kepada manusia. Apakah manusia percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Sebagian manusia waktu itu ada yang percaya, tetapi sebagian besar tidak percaya. Bahkan mereka menuduh kelahiran Isa sebagai anak haram. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Bayi Nabi Isa alaihi salam dapat berbicara dan mengatakan dengan sebenarnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, berkata Isa dalam gendongan, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, ayat 30. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 31. Surat Maryam ayat 30-31. Setelah dewasa, Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rasul, untuk mengajarkan kebenaran kepada manusia. Namun dalam menjalankan tugasnya, beliau sangat banyak mendapat tantangan dari kaumnya. Tantangan yang paling keras adalah dari sahabatnya sendiri yang bernama Yahuja. Mereka menghina, mencaci maki, dan mengancam, serta menganiaya Nabi Isa alaihi salam dengan berbagai cara. Pada suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ditangkap dan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Mereka menyangka bahwa Nabi Isa alaihi salam yang mereka bunuh, namun sesungguhnya yang mereka bunuh itu adalah Yahuja, yang diserupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah. Artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ayat 157. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. 158. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Sayyidah Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga diberi julukan Al-Amin. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan berdakwah mengajak untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dibantu oleh istrinya yang bernama Khadijah binti Huwailid, dan para sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat lain yang setia. Dalam dakwahnya, beliau mendapat tantangan yang keras dari kaum Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, serta dari pemuka-pemuka Quraisy lainnya yang masih menyembah berhala. Beliau dan para pengikutnya sering dicaci maki, dihina, dianiaya, dan diancam akan dibunuh. Tetapi hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk tetap menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 13 tahun, beliau dan para sahabatnya menyebarkan agama Islam di Mekah.
Namun pengikutnya sedikit sekali. Walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Atas perintah Allah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah menyambutnya dengan sukacita. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di Madinah selama 10 tahun. Dan pemeluk Islam pun semakin hari semakin banyak, hingga tersebarlah agama Islam ke seluruh dunia. Demikian pula kaum Quraisy di Mekah, mereka pun akhirnya memeluk agama Islam. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. 2. Ibu Nabi Isa alaihissalam bernama Maryam. 3. Nabi Isa alaihissalam tidak mati karena disalib karena diangkat Allah ke langit. 4. Yang mati dengan cara disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa yang bernama Yahuza. 5. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 6. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. 7. Istri Nabi Muhammad bernama Khadijah binti Huwailid. 8. Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin karena terkenal sebagai orang yang jujur. 9. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. 10. Orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. 11. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, maka tuntaslah pembahasan bab 5, tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah yang mencakup nama-nama Rasul Allah. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, sifat-sifat wajib bagi Rasul, sekaligus sifat-sifat mustahilnya. Dan yang terakhir tentang Rasul-Rasul yang termasuk ulul azmi. Semoga kita bisa meneladani perjuangan Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kerjakanlah tugas yang diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.